warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Herzbuna Arif dari Forum News Network. Saya kira sebagian Anda ini kalau yang aktif mengikuti pemberitaan sekarang ini sedang heboh pernyataan dari Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang mengklaim bahwa Kementerian Agama itu adalah hadiah khusus kepada NU, bukan pada umat Islam. Tapi saya kira soal ini nanti kita bisa diskusikan. Tapi yang menjadi persoalan adalah pernyataannya bahwa wajar kalau kemudian NU itu ya katakanlah memanfaatkan banyak peluang di Kementerian Agama. Inilah. Nah, soal ini saya akan mengajak Anda untuk memperbincangkan ini dengan seorang menyebut dirinya sebagai peminat sejarah, tapi saya sebenarnya lebih kalau mengamati karya-karya ini, beliau ini sebagai banyak sekali penulis sejarah-sejarah tentang pergerakan bangsa dan Islam khususnya, ya. Ini Bang Lukman Hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ya, Mas Hersu? alhamdulillah. Jadi sekarang ini kalau dulu kan kita kenal Bang Lukman ini selain aktivis juga sebagai politisi, ya. Pernah anggota DPR dari P3, ya. Sekarang sudah tidak aktif lagi di partai politik, Bang Lukman. Ya, harus sajalah memberi saran-saran kalau diperlukan gitu, Pak. Oke. Nah, ada satu buku yang kalau nggak salah ini buku baru Anda ini, ya, Utang Republik pada Islam. Ya, ini. Mana bukunya, mana itu? Ini baru terbit ini. Oh, baru terbit. Nah, Bulan Oktober ini baru terbit ini. bulan Oktober Hari Jumat ya. kemarin baru beredar. Ya, oke. Dan pas kemudian momentumnya ada cerita tentang ribut-ribut soal Menteri Agama ya. Ya. Dalam buku itu Anda bahas juga soal Departemen Agama kan, ya, Bang Lukman, ya? Ya. Nah, oke. Sekarang sebagai peminat sejarah, Anda rendah hati sekali menyebutnya sebagai peminat sejarah ini. Sebagai peminat sejarah, bagaimana sih duduk persoalannya ribut-ribut ini? Benarkah klaim dari Yakut Khalil Qomas ini? Pertama begini, saya prihatin begitu ya melihat rendahnya pengetahuan sejarah para pejabat kita. Tempo hari itu pernah terjadi seorang Kapolda, karena dia ingin bersemangat sekali ingin mengatakan bahwa Pancasila itu sesuai dengan Islam. Dia mengatakan bahwa yang merumuskan Pancasila itu, yang menandatangani Piagam Jakarta itu, Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lah kan ngawur. Kiai Dahlan itu tahun 23 sudah wafat. Abdul Syekh itu tidak pernah menjadi anggota BPUPKI, apalagi menjadi panitia 9. Itu kan ngawur sekali itu. Jadi seperti itu memprihatinkan. Lah, tulisan saya itu, buku saya ini kan sebenarnya kumpulan tulisan, ya. Beberapa tulisan saya kumpulkan. Saya menulis lahirnya Kementerian Agama itu juga didorong oleh itu juga. Ada seorang ketua umum partai dalam pidato resmi, bayangkan, di depan presiden, dia mengatakan bahwa Menteri Agama pertama itu Kiai Wahid Hasyim. Nah, itu kan. Bahkan saya kemudian menulis ini gitu loh. Saya ingin mengatakan bahwa Menteri Agama pertama itu Haji Muhammad Rasyidi BA. Nah, itu bukan Kiai Wahid Hasyim. Ini nggak perlu mengurangi hormat kita kepada Kiai Wahid Hasyim karena faktanya memang seperti itu. Itulah yang mendorong saya menulis seperti itu. Kalau mengenai lahirnya Kementerian Agama itu, ini banyak referensi. Ini misalnya ini buku lama sekali. Ini buku Sejarah Hidup Kiai Haji Wahid Hasyim. Hasyim. Ya. Kan? Tahun ini berapa? terbit Ini ya ditulis, ya, kalau nggak salah, ya, buku, ya. Tahun berapa? Ini tahun 57. 57, ya. 57 ketika Menteri Agamanya Kiai Haji Muhammad Ilyas. Kan? Ketika Wakil Perdana Menterinya Kiai Haji Idham Khalid. Dua tokoh itu memberi sambutan untuk buku ini. Lalu buku ini panitianya itu beragam-ragam. Ada NU, ada Masumi, Anwar Haryono, kan, macam-macam. Dan di sini diceritakan bahwa yang mengusulkan
dibentuk yang Kementerian Agama itu, ya, sudah merdeka, ya. Itu Kiai Abu Dardiri Ya. dari Komite Nasional Indonesia Daerah Banyumas. Ya. Dulu itu rupanya kalau Kenip bersidang, ya, lalu KNI daerah itu diundang. Nah, dari Banyumas 3 orang itu. Ya. Siapa? Abu Dardiri, ada Saleh Suaidi, ada satu lagi, saya suka lupa namanya, satu lagi itu. Nah, itu Sukeso. Wiryo Saputro. Abu Dardiri itu sudah pasti beliau itu ketua Muhammadiyah di Banyumas. Ya. Pak Saleh Suaidi itu juga Muhammadiyah, aktivis Muhammadiyah, Masyumi. Jadi kedua orang ini gelisah kok nggak ada Kementerian Agama dalam kabinet yang dibentuk oleh Presiden Soekarno. Maka waktu Kenip November itu, utusan Banyumas itu mengusulkan Pak Saleh Suaidi yang menjadi juru bicara meminta supaya urusan agama itu jangan disambilkan. Nah, gitu kalimatnya itu. Jadi kan kita tahu kalau kita tarik ke belakang, ini juga menarik. Ya. Di BPUPK yang mengusulkan kementerian ini, itu Muhammad Yamin. Ini mundur sebelumnya ya justru. Ya, mundur sebelumnya. Ya. Muhammad Yamin justru tidak ada tokoh Islam gitu ya yang mengusulkan itu. Di BPUPK itu kan ada Kiai Maskur, ada Kiai Wahid Hasyim, ya, ada Ki Bagus, ada Pak Kahar Muzakir, ada Agus Salim, ya, ada banyak gitu. Tapi tidak ada yang mengusulkan itu. Yang mengusulkan justru Mr. Muhammad Yamin. 2 kali beliau mengusulkan, pertama tanggal 11, kemudian tanggal 15 diulangi lagi. Tanggal 15 beliau mengusulkan supaya dibentuk, istilah beliau ini, selain departemen-departemen yang ada itu, harus juga ada departemen yang istimewa. Yang istimewa itu pembelaan, nah, itu membela tanah air itu penting, gitu kan. Juga Kementerian Islamiyah, nah, dia menyebutnya Kementerian Islamiyah. Ya. Ini untuk mengurus soal-soal Islam. Dia sebut masjid, surau, wakaf, dan lain-lain. Sekali lagi, juga tidak ada tokoh-tokoh Islam yang lain yang mengusulkan itu. Nah, kita tahu Jepang itu kan membentuk 2 badan. Yang satu BPUPK. Tugasnya memang merancang undang-undang dasar, bukan mengesahkan. Ya. Nanti hasil rancangan BPUPK itu dibawa ke PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan. Ini yang mengesahkan. Jadi usul Yamin mengenai Kementerian Agama itu nggak ada sangkut pautnya dengan penghapusan 7 kata. Nggak ada itu. Itu soal itu belum aja. Ya? Belum, sebelum itu ya. Sebelum itu masih di BPUPK. Ya. Nah, itu kan penghapusan itu nanti tanggal 18 Agustus. Tanggal 19 Agustus PPKI rapat lagi. Jadi di BPUPK itu pokoknya ditampung aja itu. Maka di PPKI tanggal 19 itu masuklah itu. Nama-nama calon kementerian. Ada 13 kementerian yang diusulkan, termasuk Kementerian Urusan Agama. Jadi ada itu. Jadi dari BPUPK dirumuskan, dibawa ke PPKI. Jadi kalau kita baca ini, nggak ada urusannya dengan penghapusan 7 kata. Ya. Ini hasil sidang BPUPK. Ya. Nah, di sini kemudian dibentuk panitia kecil untuk mematangkan ini.
Itu permintaan Bung Karno itu. Bung Karno minta coba dirumuskan lah. Nah di panitia kecil itu diperdebatkan lagi. Latu Harhari itu menolak. Ya, 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 ya. Ini perwakilan non Muslim ini ya, Mister Latu Harhari. Ya. Alasan Latu Harhari nanti ini akan menimbulkan apalah masalah. Nanti kalau menteri agamanya bukan orang Islam yang Muslim, kecewa gitu lah. Ya udahlah kita hindari yang begini-begini kata Latu Harhari. Didukung juga oleh Abdul Abbas, lalu Ki Hajar Dewantoro itu minta supaya ini dimasukkan aja ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Pendidikan dan Pengajaran, masuk ke situ. Lalu bagian zakatnya masuk ke Kementerian Kesejahteraan, mungkin Kemensos kalau sekarang. Gitu. Di akhir sidang 19 Agustus itu cukup panjang, itu sidang itu dari pagi. Nah, departemen-departemen itu agak siang dibahas. Lalu pada akhirnya itu di-vote. Ternyata dari 27 anggota PPKI hanya 6 yang mendukung Kementerian Agama. Kementerian Agama waktu itu ya. Ya, Kementerian Urusan Agama. Kementerian Urusan Agama. Oke. Kementerian Urusan Agama. Jadi hanya 6. Ya, karena hanya 6 dari 27, artinya 21 yang lain kan nggak mendukung, ya sudah. Jadi tanpa huru hara juga, tanpa perdebatan yang ngotot-ngotot, ya sudah selesai gitu. Ya, kemudian sesudah merdeka, nah itu tadi Kiai Abdul Dardi, Pak Saleh Suaidi, Pak Sukeso diutus, diberi amanah oleh KNI Banyumas supaya memperjuangkan ini. Nah, diperjuangkanlah. Lalu usul mereka ini disambut oleh anggota KNI Pusat, Muhammad Natsir. Ya. Ya, kalau kita bicara penggolongan, Natsir ini Persis. Ya. Natsir dan tokoh ya, karena Menteri Agama, karena Menteri Agama mulai bicara soal golongan NU gitu, ya kan kita harus berterus terang juga Natsir ini yang mendukung usulan Muhammadiyah tadi, Persatuan Islam. Lalu Kartosudarmo itu ketua Muhammadiyah Jakarta. Ya kan? Dokter siapa? Marzuki Mahdi itu Muhammadiyah. Oke. Ini namanya Marzuki Mahdi, namanya diabadikan menjadi nama rumah sakit di Bogor. Ini salah seorang pendiri Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Gitu, itu artinya nggak ada menurut saya dalam pikiran bapak-bapak kita dulu itu, nggak ada berpikir, oh ini kemudian ini buat Muhammadiyah karena Muhammadiyah mengusulkan, atau buat, nggak ada itu. Ya, bahwa kebetulan tokoh pertama yang ditunjuk menjadi Menteri Agama itu dari Muhammadiyah, Pak M. Rashidi tadi itu bukan karena preferensi orang-orang Muhammadiyah yang mengusulkan, bukan gitu ya maksudnya ya? Saya kira karena waktu itu Pak Rashidi itu akademisi ya, dianggap dia memahami Islam karena kan lulusan Kairo walaupun BA. BA ya. BA beliau HM Rashidi BA. Ya. Tapi kan BA itu sudah titel akademis zaman itu tinggi ya. Tinggi. Tahun 70-an aja tinggi itu kan. Oke. Jadi Anda ceritakan tadi ini sebagian besar ini Anda cuplik dari buku tokoh NU ya, Pak Wahid Hasyim tadi ya. Ini dari buku ini, Wahid Hasyim. Ya, ini penting ini dijelaskan ini ya. Saya ambil dari sini juga ini kan. Ini buku RMAB Kusuma. Prosesnya. Ya. Lalu ada juga buku yang bagus menurut saya ini. Ini 7 tahun Indonesia Merdeka, tahun 53 pemerintah menerbitkan ini. Ya. Nah, ini lengkap ini. Apa itu di situ? Ini Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke. Ya. Jadi misalnya pidato Pak Rashidi itu ada di sini. Pidato itu di sini dimuat. Tanggal 3 Pak Rashidi pidato, ya kan mengumumkan terbentuknya Kementerian Agama. Tanggal 4 Mr. Ali Sastro Amijoyo pidato lagi, mengulang itu.
Ya. gitu. Dia umumkan bahwa ibu kota, istilahnya waktu itu pemerintahan agung. Nah, Hmm. itu pindah ke Jogja. Hmm. 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 Lalu Menteri Penerangan Mr. Amir Syarifuddin diganti oleh Muhammad Natsir. Hmm. Hmm. Lalu dibentuk Kementerian Agama, menterinya Paduka Tuan Haji Muhammad Rasidi BA. Hmm. Nah, Hmm. Hmm. karena beliau lulusan Kairo itu. Ya, 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 ya. Oke. Nah, ini penting. Saya kira kita sekali lagi disclaimer, kita tidak ingin mengelompok-kelompokkan kekuatan ya, ormas. Ya, betul. Ya, kita ngomong sejarah ini ya, Bang. Ya, 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 betul. Gitu ya. Oke, Nah, silakan. ini saya ingin tambahkan begini. Ini menarik. Pak Rasidi itu Hmm. malah nggak tahu kalau dia diangkat jadi menteri oleh Sultan Syahrir. Oke. Ya. Hmm. Jadi itu kan tanggal 14 November tahun 45. Hmm. Kabinet Syahrir pertama terbentuk. Hmm. Susunan menteri-menterinya, susunan kabinetnya diumumkan, dimuat di Koran Merdeka. Hmm. Pak Rasidi juga baca. Pak Rasidi tinggal di Jakarta. Beliau baca, dia lihat ada nama Rasidi, tapi dia merasa saya nggak pernah dihubungi. Jadi Oke. beliau merasa mungkin orang lain yang namanya sama. Hmm. Sampai keluarganya dari Jogja itu kirim telegram tanya, Ya. itu betul Rasidi itu kamu gitu ya kan gitu. Ah. Masih bilang gitu. Baru seminggu kemudian Pak Rasidi dapat undangan untuk ikut sidang kabinet di rumah Sultan Syahrir. Nah disitulah baru Pak Rasidi ya, yakin bahwa dia akan jadi menteri negara. Di situ Syahrir menjelaskan tugas Pak Rasidi itu mengurusi urusan peribadatan. Jadi belum menteri agama, masih menteri negara. Baru 2 bulan kemudian resmi dinyatakan sebagai menteri agama. Sampai kabinet Syahrir kedua. Ya kan? Nah, menjelang pembentukan kabinet Syahrir ketiga, Presiden Soekarno bisik-bisik ke Pak Rasidi. Kata Bung Karno, Bung Rasidi, bagaimana ini? Gitu. Kiai-kiai NU kayaknya kurang suka Bung tetap di posisi itu. Bagaimana? Kata Pak Rasidi, ya nggak ada masalah. Kalau saya diberi tugas, akan saya laksanakan. Kalau saya tidak diberi tugas, ya saya berhenti. Sudah, ringan aja. Nah, sudah. Maka pada kabinet Syahrir ketiga, diangkatlah Menteri Agama Kiai Haji Fatur Rahman dari NU. Tapi Kiai Haji Fatur Rahman ini menantu Haji Hisam, tokoh Muhammadiyah. Oh gitu. Oke, menarik Nah, ini. saya bercerita ini bukan untuk bicara apa-apa, tapi saya ingin menunjukkan begini. Sesudah tidak jadi Menteri Agama, Pak Rasidi pulang. Tinggalkan di Kota Gede, ya sudah kembali. Tapi belum seminggu di Kota Gede datang itu surat dari Presiden Soekarno. Surat keputusan mengangkat Pak Rasidi menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. Oh, dari Menteri Agama diangkat jadi sekjen. Dari Menteri Agama diberhentikan, kemudian diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. Okay. Dan Pak Rasidi menerima jabatan itu, tugas itu tugas saja gitu. Nggak ada soal turun. Oke, berapa lama kemudian beliau itu menjabat sebagai sekjen Kementerian Agama? Ya, itu sampai kemudian beliau ketika beliau menjadi misi diplomatik itu masih sebagai sekjen Kementerian Agama itu. Nah, Timur Tengah itu kan, itu masih sebagai itu. Saya kira sampai kabinet Amir barangkali. Ya. Jadi artinya sejarahnya ini kalau kita lihat pertama yang menjadi Menteri Agama adalah orang Muhammadiyah dan kedua walaupun sebentar gitu digantikan oleh tokoh NU Haji Fatur Rahman tadi yang menantunya orang Muhammadiyah juga gitu ya. Nah, bagaimana cerita berlanjutnya? Nah ini kan clear ya saya kira posisinya bahwa ini bukan seperti yang dikatakan oleh Menteri Agama Yakut Khalid Qomas bahwa ini hadiah khusus
bukan boro-boro pada Nggak ada, nggak ada. nggak ada istilah itu ya. Saya Bahwa kira itu terpikir pun tidak itu. ya, Terpikir pun tidak. ya, bahwa mengakomodasi kepentingan umat Islam itu iya gitu ya. Ya, betul, Ya. betul. Tapi nggak ada pikiran-pikiran ini buat Muhammadiyah, ini buat nggak ada. Ya, ya. Nah, Ya berkaitan kan? dengan yang tadi bahwa ini merupakan semacam katakanlah penghibur lah karena 7 kata adalah piagam Jakarta itu dihapuskan, gimana itu Bang Lukman? Itu sepanjang bacaan saya nggak melihat itu gitu loh. Oke. Karena diskusi ini sudah muncul sejak di BPUPK. Iya, 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 iya. Gitu. Oke. Dan piagam Jakarta itu kan disahkan oleh BPUPK. Ya, 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 ya. Oke. Jadi sejak itu dan sekali lagi saya katakan nggak ada itu tokoh-tokoh dari pergerakan Islam yang mengusulkan ini. Yang mengusulkan itu satu-satunya itu Mr. Muhammad Yamin. Ya, ya. Nasionalis Ya, lah. kalau mau kita bikin kategori ini kan ya. nasionalis sekuler kalau kata dari Saifuddin Ansori kan. Tapi dia pula yang mengusulkan Kementerian Agama itu. Malah Kementerian Islamiyah. Nah, dalam pidato tanggal 15 Juli itu konkret dia sebut namanya Kementerian Islamiyah. Ya. Nah, sekarang ini kan ada kesan, ada anggapan gitu bahwa ada jatah-jatahan gitu bahwa ya kalau Menteri Agama itu mesti jatahnya orang NU. Bahkan kemudian kan muncul yang sekarang ini bahwa memang itu haknya, bahkan boleh memanfaatkan kira-kira yang memanfaatkan tuh. Kita ngomong sedikit sejarah. Bagaimana catatan Bang Lukman tentang Menteri Agama ini? Siapa saja yang menjabat? Karena seingat saya di masa Presiden Pak Harto, Presiden Soeharto itu bahkan pernah tokoh-tokoh militer yang menjabat posisi sebagai Menteri Agama ya. Ya, Pak Alamsah tahun 78 ya. Ya, Pak Tarmizi Tahir. Ya. Jadi kan memang kalau waktu Masyumi masih menjadi satu partai Islam, ya. Itu Menteri Agama itu jatah Masyumi. Okay. Nah, kemudian persoalan baru muncul pada kabinet Wilopo. Jadi menjelang kabinet Wilopo, di kalangan pengurus besar Masyumi itu muncul diskusi. Udah saatnya ini Menteri Agama kita berikan kepada yang lain gitu. Karena sudah 3 kabinet berturut-turut Menteri Agama dari NU. Itu Kiai Wahid Hasyim. Ya. Kiai Hasyim itu Menteri Agama sejak negara RIS, Kabinet RIS. Ya, Republik Indonesia Serikat. Bung Hatta kan, itu Menteri Agama Wahid Hasyim. Lalu kabinet sesudah itu kan Kabinet Negara Kesatuan. Kabinet Natsir juga Wahid Hasyim. Lalu Kabinet Sukiman juga Wahid Hasyim. Padahal Sukiman itu tokoh Masyumi itu ya? Lah ya. Saya ketua umum juga kan, ketua umum Masyumi juga Sukiman itu. Jadi karena sudah 3 kabinet berturut-turut Menteri Agama itu dari Masyumi, sementara di Masyumi itu kan ada banyak anggota istimewa, ada Muhammadiyah, ada Persi dan sebagainya. Maka kemudian muncul gagasan bagaimana kalau sekarang kita beri yang lain. Nah, itu kemudian dia di voting. Sempat muncul misalnya Osman Ralibi. Kan calon Menteri Agama dari Al-Wasliyah. Osman Ralibi itu dari Al-Wasliyah. Tapi pada putaran pertama udah tersisih. Voting ini ya? Ya, di PB Masyumi itu di voting itu. Oke, terus? Nah, pada putaran terakhir tinggal 2. Kiai Fakih Usman dari Muhammadiyah dan Kiai Maskur dari NU. Maka di vote. Ketika di vote itu dapat suara terbanyak Fakih Usman. Fakih Usman lah kemudian yang disodorkan oleh Masyumi kepada Wilopo. Nah, sejak itulah Masyumi kemudian keluar. NU keluar dari Masyumi. NU marah karena menurut NU ya Muhammadiyah itu kan bisa dapat banyak menteri katanya. Di kabinet Sukiman aja Sukiman Perdana Menteri itu Muhammadiyah. Yusuf Ibisono Menteri Keuangan
juga Muhammadiyah gitu. Hmm. Nah, NU ini cuma satu, NU itu cuma bisa jadi Menteri Agama. Iya, iya, iya. Cuma satu kok mau diambil juga gitu. Oke, oke. Iya. Ini tahun Nah, 52 ya itu kalau nggak salah ya, ya keluarnya 52 ya. ya Iya, masuk kabinet dari itu. Matsumi ya itu. Ya, ya, ya. Ya. Oke. Nah, sejak itu kan misalnya sesudah sesudah Fatur Rahman lalu kan sempat ada Kemaskur Hmm. ya zaman Hatta sesudah Amir Hmm. Amir ya. Sarifudin. Zaman Amir Saripudin juga zaman Amir Saripudin itu juga Kemaskur Hmm. sampai Hatta. Hmm. Hmm. Hatta sebelum RIS ya. Hmm. Hmm. Atas lurus Kemaskur. Sesudah itu RIS, Hmm. Natsir, Sukiman itu ke Wahid. Hmm. Wilopo apa Oke, Fakih. ke Fakih Usman. Hmm. Hmm. Tapi nanti ketika Burhanuddin Harahap menjadi Perdana Menteri, ini Ya, kan Mas Umi ini. Matsumi ya. Menteri Agama diserahkan juga ke NU, Siapa waktu itu? Kiai Ilyas, Ah. Muhammad Ilyas. Jadi Ya. oleh Burhanuddin Harahap, NU diberi dua Aha. posisi. Dan itu posisi penting. Hmm. Menteri Dalam Negeri Mr. Sunario dan Menteri Agama Hmm. Kiai Ilyas. NU dua-duanya itu. Iya, dua. NU dapat dua kursi zaman Hmm. Burhanuddin Harahap itu. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Ya, Itu ya. kan jabatan penting gitu. Ya, 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 ya. Nah, jadi apa namanya? Saya kira para pendahulu kita nggak ada yang berpikir Ya, 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 ya. kotak-kotak begini, enggak lah. Ya. Nah, jadi dengan apa yang Anda sampaikan tadi, sebenarnya klaim dari Menteri Agama Yakul Komas itu terbantahkan gitu ya. Dan Ya, itu nggak ada anunya lah, nggak ada referensinya itu. ada referensinya ya. Saya ada dua kemungkinan nih dugaan saya ini, Bang Lukman. Pertama, dia memang tidak membaca sejarah, ahistoris. Atau kedua, ini dia statementnya itu lebih pada statement politik gitu. Jadi kalau udah statement politik tentu wilayahnya udah masuk wilayah politik, nggak masuk wilayah sejarah lagi. Iya, tapi ini kalau ini statement politik rendahan menurut saya. Oke, ya, 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 ya. kalau menteri itu kan harus apalah, harus wise lah. Kan? Ya, ya. Kalau dulu dalam penjelasan Undang-Undang Dasar itu harus sekali bahwa menteri itu bukan pegawai negeri biasa, bukan pejabat biasa. Ya. Itu istimewa itu menteri itu. Jadi dia harus bijak. Ya, ya, ya. Bijak. Dulu kan misalnya begini. Dulu boleh ditanya itu partai-partai Kristen, partai Katolik itu paling suka kalau formatur kabinetnya itu Masyumi. Kenapa itu? Ya, karena kalau Masyumi yang jadi formatur kabinet, itu Katolik dan Kristen sudah pasti masuk. Okay. Nggak perlu mereka itu melobi-lobi formatur, enggak, itu pasti. Ini di sini saya di buku ini saya muat ada tulisan Pak Natsir tentang Lemena. Oh, iya ya, Dr. Lemena ya. Ya, itu betapa sangat apresiatif dan di situ Pak Natsir mengatakan zaman itu begitu kami berpolitik. Jadi yang besar, yang kecil, semuanya sama. Karena kita sama-sama berjuang untuk negeri ini. Gitu. Jadi nggak ada itu nanti Partai Katolik harus lobby ke apa, nggak ada. Pokoknya cicing wae itu. Diam-diam aja. Yang namanya Katolik, Kristen pasti dapat jatah. Ya, ya. Karena itu menunjukkan persatuan kita. Ya. Itu kan para pendahulu kita begitu. Ya, karena kan bagaimanapun bangsa kita ini heterogen, gitu ya. Dan itu saya kira politik akomodasi seperti yang dilakukan oleh pada pendiri kita itu kan merupakan semacam wisdom gitu buat kita, gitu ya. Ya, betul. Ya, itu keharusan menurut saya itu. Ya, ya, ya. Okay. Keharusan karena kalau enggak bubar. Misalnya begini, ya dari masa lalu saya dapat pelajaran misalnya begini. Waktu kabinet Amir Saripudin. Ya. Amir Saripudin itu kan dibentuk karena kabinet Sahri jatuh. Ini komunis kan ya sebenarnya akhirnya Saripudin dia. Dia kiri. Dia memang kiri. Ya. Jadi kan Sahri jatuh karena Linggarjati. Ya. Masyumi itu, ini menarik. Masyumi itu secara resmi partai Masyumi itu menolak Linggarjati. Menolak itu. Tetapi orang-orang Masyumi, ya Agus Salim, K. Fatur Rahman,
Natsir, Rom, Anwar Cokro Aminoto, itu ada dalam kabinet Syahrir. Rom itu malah anggota delegasi perundingan Linggarjati. Masyumi menolak Linggarjati, tapi para anggotanya, warga Masyumi itu jadi anggota kabinet. Masyumi kemudian menyerukan, pimpinan Masyumi menyerukan supaya warga Masyumi di kabinet itu menyesuaikan diri dengan sikap partai. Dijawab oleh para menteri itu, ini kabinet bukan kabinet koalisi, ini kabinet zakon kabinet. Di dalam zakon kabinet tidak boleh partai politik itu ikut campur, itu tidak etis. Bayangkan itu. Dan kita tidak pernah mendengar orang-orang ini dipecat dari partai. Nah, gitu. Oke. Sangat menarik ini, menarik. Terus, silakan lanjutkan. Nah, lalu jatuhlah Syahrir. Dibentuklah kabinet Amir. Ya Masyumi karena menolak Linggarjati, diajak ikut gak mau. Tapi tanggal 27 Juli tahun 47 ya, bulan Juli 47 kan Belanda melakukan agresi militer. Sesudah agresi militer itu, Amir menawari Masyumi lagi. Perkuatlah kabinet ini kita menghadapi Belanda. Jadi untuk kepentingan nasional itu, Masyumi ikut akhirnya, masuk. Nah, disitulah Kiai Maskur menjadi Menteri Agama. Jadi bayangkan tadi ya demi kepentingan nasional masuk. Ya. Nah, gitu. Jadi ukurannya itu kepentingan nasional, bukan kalau kata istilah Pak Nasir itu ukurnya itu kita, bukan kami. Bukan. Ya. Dari kami untuk kita. Nah, gitu. Ya. Jadi bukan di seperti itu adanya. Oke, sekarang kita tarik ke kasus yang klaim dari Yakult ini. Ini apa menurut Bang Lukman bahayanya? Kalau kita tadi tahu sekali bahwa para pendahulu kita ini luar biasa sekali gitu. Dengan situasi sekarang ini, apa bahayanya klaim-klaim semacam ini? Ya ini kan akhirnya akan melahirkan radikalisme kelompok ini. Fanatisme kelompok. Anda menggunakan istilah radikalisme, padahal terminologi ini paling sering digunakan oleh pemerintah. Nah ini kan apa? Kan radikalisme kelompok, intoleransi kelompok ini kan, kalau bukan golongan kami, nggak usah. Jangan ikut. Ini bahaya sekali, bisa pecah ini republik. Gitu loh. Republik ini bisa pecah. Bagaimana kalau ini diikuti oleh yang lain? Sekarang kan sudah ada statement dari MUI Sumatera Barat. Sudahlah, ambillah tuh kementerian, kami di luar. Apa ini yang mau diharapkan? Kan bahaya ini. Saya kira kita semua harus ingatkan ya siapapun lah supaya lebih bijak lah. Ini warisan. Republik ini warisan. Karena itu judul buku saya itu Utang Republik pada Islam. Saya cuma ingin menunjukkan bahwa Republik ini punya kita. Dari awal itu para pendahulu kita itu tanpa menyatakan dia golongan apa, itu mendukung Republik ini gitu. Lah ngapain sekarang kok dipreteli lagi? Iya kan? Ini kan nggak masuk akal. Ya. Misalnya Sarekat Islam begitu. Ini kesaksiannya Ki Hajar Dewantoro. Orang seperti Ki Hajar Dewantoro itu, ini kan aktivis Budi Utomo sebelumnya. Dia keluar dari Budi Utomo karena tertarik kepada Sarekat Islam. Kenapa? Karena sikapnya yang radikal mendukung kemerdekaan. Jadi kata Ki Hajar, itu banyak orang-orang non-Muslim, orang-orang bukan Islam yang masuk ke Sarekat Islam. Bahkan Dewes Dekker itu, Ki Hajar juga itu menjadi pengurus cabang SI Bandung. Gitu loh, kita ingin suasana itu seperti itu gitu. Karena ini semangat mendukung yang sama tadi, mendukung kemerdekaan tadi ya. Iya, kemerdekaan. Aliran lagi ya. Ya. Gak ada lagi aliran itu gitu. Nanti misalnya ketika
tahun 23 itu ya, ketika Cokro Aminoto diserang, Cokro Aminoto itu diserang dalam satu rapat terbuka di Sukabumi, sekitar bulan Mei tahun 23 atau bulan Maret 23 itu Haji Misbah. Misbah, jadi SI merah ini namanya belakangan ya. Haji merah ini, itu menyerang Cokro di rapat umum terbuka. Nah, Bung Karno hadir di situ. Bung Karno itu membela Cokro. Kata Bung Karno, saudara Misbah ini tidak adil karena menyerang orang yang tidak hadir di forum ini. Kalau mau serang, seranglah kalau Pak Cokronya ada. Ini Pak Cokro nggak ada, nggak boleh menyerang orang yang tidak ada. Jadi itu kan kebersamaan gitu loh. Iya, luar biasa sekali. Kebersamaan luar biasa lah. Kok tiba-tiba sekarang kita bicara ini milik NU, ini kaplingnya NU, aduh ini. Padahal negara ini kan untuk kita semua. Pidato Bung Karno kan jelas sekali itu. Bukan satu buat semua, bukan semua buat satu, tapi semua untuk semua. Cobalah dibuka lagi itu. Yang di pemerintahan itu harusnya khatam ini. Pidato Bung Karno kayak begini mesti khatam ini. Saya lebih sedih lagi adalah ternyata referensi Anda, bukan sedih ya, sedih tapi sekaligus gembira gitu, karena referensi Anda ternyata bukunya Wahid Hasim, tokoh NU gitu. Nah jadi itu nggak jadi pijakan. Makanya ini buku terbit tahun 57, sudah 64 tahun ini. Lalu ada juga buku ini misalnya, buku 70 tahun Pak Rasidi ini terbit tahun 85 ini. Menceritakan tentang proses itu juga. Nggak pernah tuh ada protes selama ini, nggak pernah ada klaim itu. Di sini ikut menulis misalnya Menteri Agama Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Menteri Agama zaman Bung Karno. Bapaknya Menteri Agama. Bapaknya Lukman Saifuddin. Iya, dia menulis dan dia memberi tahniyah lah, penghormatan kepada Pak Rasidi. Ada Pak Saifuddin Zuhri mengatakan saya NU apa enggak itu. Saya kira ini penting untuk diingatkan kembali, dan kalau di Departemen Agama sudah tidak menyimpan buku-buku sejarah ini, tolong difotokopi dikirimkanlah Bang. Itu. Supaya jangan. Karena saya harus ini bukan hanya meresahkan kalangan eksternal, tapi saya kira kalangan internal Departemen Agama juga kita bisa duga pasti akan terjadi luar biasa. Jadi misalnya ada komentar-komentar beberapa teman yang kebetulan ASN di Kementerian Agama itu mengatakan terima kasih Pak, katanya dengan buku ini saya jadi bertambah pengetahuan. Ini dia senang buku ini. Rupanya karena buku yang tebal tadi sudah nggak ada. Saya kira ini penting, buku Bang Lukman dikirim ke sana, buku baru Bang Lukman, utang Republik untuk umat Islam, supaya sejarah ini bisa dikaji kembali. Tapi jujur saja Bang Lukman, apa yang Anda sampaikan tadi itu, cerita-cerita tentang para pendahulu kita itu luar biasa indah gitu ya. Kenapa? Ya itu betul-betul luar biasa, bagaimana hubungan antar ormas Islam, antar Islam dengan Kristen, tokoh-tokoh Kristen itu luar biasa indah. Dan mengapa kemudian kita sekarang dihadapkan pada situasi bangsa ini terbelah menjadi, bahkan sesama Islam pun kita saling kok dibelah. Ini bahaya sekali nih ya Bang Lukman. Apa saran Anda dengan apa sebaiknya kembali menjadi pemerhati sejarah seperti Anda, supaya mereka tahu bagaimana Republik ini didirikan oleh para tokoh-tokoh kita dulu. Ya saya kira memang harus terus disegarkan ingatan. Ya misalnya saya di buku ini juga saya kritik misalnya pendapat Ustadz Bakhtiar Nasir. Dalam satu kesempatan dia mengatakan ada jurang pemisah yang lebar antara NU dengan Masyumi. Gitu. Nah, menurut saya itu nggak berdasarkan fakta, bahwa ada perbedaan ya antara Masyumi dengan NU, antara Muhammadiyah dengan NU, barangkali dengan Persatuan Islam dan lain. Iyalah. Ya. Tetapi kan lebih banyak itu persamaan-persamaannya. Tadi saya tunjukkan, NU keluar dari Masyumi tahun 52, ya kan? Tapi ketika kabinet Burhanuddin Harahap, NU diberi kursi Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, ya kan?
sesudah pemilu 55, NU, Masyumi, dan PNI bersama-sama membuat kabinet Alirum Idham. Itu kan fakta itu. Di konstituante, nah ini yang seringkali orang lupa atau pura-pura lupa, itu Masyumi, NU, PSII, PRTI, Partai Tarekat Indonesia, kemudian apa namanya, Angkatan Umat Islam Indonesia AKUI, dan beberapa perorangan itu sama-sama mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Itu. Jadi sekarang ini kan kalau bicara soal Islam dasar negara itu seolah-olah hanya Masyumi, tidak. Itu semua partai Islam di konstituante sama. Dan baik Pancasila maupun Islam sama-sama tidak ada yang mencapai 2/3 suara. Makanya kemudian kan kompromi. Nah, ketika kompromi itu mau dilakukan, hanya oke, kita kembali ke Undang-Undang Dasar, kan itu komprominya. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Kemaskur dari NU itu kemudian mengusulkan supaya pembukaannya itu digunakan pembukaan 22 Juni 1945. Itu terkenal itu namanya disebutnya amandemen Maskur. Tapi kan kemudian di voting itu kan nggak ketemu. Lagi-lagi tidak ada yang mencapai jumlah 2/3. Sehingga akhirnya kan keluar dekret. Dekret Presiden 5 Juli 59 yang dalam konsiderannya mengatakan Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 45 dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi. Sebelum itu diajukan, sebelum didekretkan, oleh Perdana Menteri Juanda itu diberitahu ke MPR, ke parlemen, ke DPR. Ini loh. Maka Pak Anwar Haryono dari Masyumi, Kiai Ahmad Syaihu dari NU itu sama-sama bertanya kepada Perdana Menteri Juanda, apa arti dari Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 45? Apakah itu cuma sekedar basa-basi, kan begitu kata Pak Syaihu. Itu jawaban resmi Perdana Menteri Juanda, tidak. Itu artinya terhadap sila ketuhanan yang Maha Esa dapat diberi arti ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi dengan jawaban itu clear. Maka pada tanggal 5 Juli 1959, dekret presiden itu diterima secara aklamasi oleh DPR. Jadi begitu cara para pendahulu kita itu menemukan solusi dari berbagai perbedaan. Bukan dilebar-lebarkan, tapi dicari titik temu. Oke, saya kira perbincangan ini bisa memberikan inspirasi kita. Saya kira nggak usah jauh-jauh merujuk kemana-mana gitu. Kembali lagi baca sejarah para founding father, founding parent, jangan founding father-nya, katanya terlalu maskulin ini. Jadi founding parent kita itu luar biasa. Dan tentu saja kalau apa yang dilakukan oleh Menteri Agama ini, saya kira bukan langkah mundur. Mudah-mudahan ini aja, kalau orang Medan bilang silap kata sajalah. Mudah-mudahan ada yang dikoreksi. Kalau bahasa agamanya mungkin istighfar gitu. Terima kasih Bang Lukman Hakim. Ya, ini beliau, saya ingatkan lagi, beliau ini dulu pernah menjadi politisi P3 di DPR RI dan sekarang menjadi pemerhati sejarah. Saya pernah jadi wartawan juga. Iya, pasti kalau itu jadi. Cuma saya nggak mau ngurus kartu PWI. Oke. Karena harus P4 segala macam. Padahal kan saya P3 kan nggak bisa sampai P4. Oke, lengkap. Kalau ngomong Bang Lukman ini lengkap karena beliau wartawan, aktivis ya, mahasiswa Islam, kemudian politisi, dan sekarang menjadi pemerhati sejarah. Dan pas sekali bukunya terbit dan bersama dengan itu muncul statement dari Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Seperti sebuah
kebetulan yang tidak direncanakan. Iya, nggak disengaja. Ya, yang luar biasa ini Bang Lukman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.